Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali kita di pertemuan kedua eh, di masa pandemi ini. Kita langsung saja ya, di pertemuan kedua ini kita langsung masuk pada materi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang apa saja sih kompetensi dasar yang harus kita penuhi di setiap babnya. Nah, kompetensi dasar yang kita harus penuhi itu adalah kata-kata kunci supaya kita tahu nanti di akhir kita mau hasilnya seperti apa sih. Nah, kompetensi yang mau kita capai itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan saja berikutnya, yaitu tentang materi sistem gerak pada makhluk hidup. Oke, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu apa saja? Teman-teman pasti tahu makhluk hidup itu kalau dari kerajaannya atau kingdomnya tentu teman-teman masih ingat ya, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, tapi kita di sini hanya akan membahas 3 makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kingdom yang lain ya, baik itu dia kingdom Protista, Monera, ya, fungi, ya itu tidak kita bahas di sini. Ya, karena mereka melakukan gerak ya mirip-mirip dengan yang kita lakukan. Yang jadi bahasan kita ini, kenapa harus manusia, tumbuhan, dan hewan? Ya karena khususnya kalau pada manusia itu akan kita pelajari untuk mendapatkan manfaat ya dari mempelajari sistem gerak ya pada manusia. Dan langsung saja, khusus untuk pertemuan kedua kita fokus dulu pada manusia ya, tidak pada tumbuhan dan hewan. Nah, itu mungkin pertemuan berikutnya ya. Nah, tugas kalian dicatat. Tugas kalian adalah untuk mencatat apa-apa yang penting atau istilah-istilah penting di dalam bahasan kita kali ini. Lebih baik kalau kalian buat dengan menggunakan peta konsep seperti yang sering saya sampaikan atau sering saya tulis di papan, karena itu akan membantu kalian untuk memahami lebih baik dan ringkas, di pikirannya tidak banyak bercabang-cabang dan terpola nantinya. Itu tugas kedua kalian di buku catatan. Jadi tulis istilah pentingnya, apa dari istilah-istilah penting itu artinya atau maksudnya, kemudian dibuatkan peta konsepnya, khususnya pada sistem gerak pada makhluk hidup, lebih khusus pada manusia. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 ya, manusia, tumbuhan, dan animal ya. Human, plant, and animal. Bisa bahasa Inggris ternyata Pak India dikit lah, enggak apa-apa. Biar kalian juga go internasional. Jadi catatan, silahkan kalian belajar dari mana saja. Dari mana saja itu artinya apa? Sekarang dunia kita ini sedang, mungkin kita tidak ada di sekolah, sedang terkurung, tapi kalian tidak perlu khawatir bahwasanya dunia itu sangat luas loh. Luasnya bagaimana? Kalian bisa belajar dari sumber yang banyak sekali yang ada di luar sana, tapi dengan menguasai bahasa internasional tentunya. Oke, kita langsung bahas saja bahasan yang pertama, yaitu manusia. Hello. Oke, kita fokus pada istilah pentingnya. Lihat di sana, ada istilah pentingnya. Nah, istilah penting di sini ini menjadi kata kunci yang harus kalian pahami. Apa itu sistem rangka? Apa itu sendi, tulang, dan otot? Apa itu osteoblas, osteosit, dan osifikasi. Nah, apa manfaatnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menggunakan pembelajaran ini untuk mengetahui dan menjaga nantinya organ-organ pada sistem gerak kita dengan baik. Kalau kita sudah jaga dengan baik, kita mampu memupuknya dengan baik ya. Jadilah tumbuh kembang kita atau tumbuh kembang kalian semua ya, pada khususnya pada alat-alat gerak kalian itu bisa maksimal. Misalnya tinggi badannya bisa maksimal gitu ya. Kemudian tidak ada cedera yang berbahaya ya. Kemudian kalau ada yang ikut bela diri, mana bagian-bagian yang sangat berbahaya yang tidak boleh kalian ganggu pada saat melakukan bela diri. Itu kita pelajari di sini. Faktanya begitu ya, ada tujuannya, bermanfaat bagi kehidupan nyata kita. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama,
yaitu yang berkaitan tentang alat gerak pada manusia itu. Alat geraknya dibagi atas dua, ada yang pasif, ada yang aktif. Apa itu pasif, apa itu aktif? Seperti di kelas, ada yang pasif, ada yang aktif. Ada yang mendiam saja, ada yang wah rajin sekali bersuara. Belum ditanya dia udah jawab, ya. Belum dipanggil, Pak saya Pak, terpanggil rasanya, gitu ya. Panggil mau kemana? Oh mau ke WC Pak. Oh sekarang nggak bisa. Terserah kalian. Mau ke WC ke kemana? Terserah kalian, ya kan? Suka-suka. Kita bahas dulu yang pasif nih. Ini gerak yang pasif itu alat gerak yang digunakan untuk menopang saja, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri, ya. Apa namanya? Di sini ada, kita lihat tulang dan persendian. Tulang dan persendian. Tulang dan persendian itu merupakan alat gerak pada manusia yang sifatnya pasif. Dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan atau sumber geraknya. Ya, apa yang menjadi sumber geraknya? Nah, sebelahnya namanya yang aktif. Oke ya. Yaitu otot. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pasif. Yang pasif ini ada tulang dan persendian. Kita cek nih, tulang dulu nih atau rangka. Nah, tulang kita tuh jumlahnya banyak sekali ya. Jumlahnya bisa kalau tidak salah pada orang dewasa mencapai 206 ya. 206. Nah, kalau pada saat bayi ini ada yang namanya proses pertumbuhan tulang kita sebenarnya. Nah, tadi di awal ada istilah-istilah penting ya. Ada osteoblas, osteosit, nah ostifikasi katanya kan. Nah itu sebenarnya itu adalah merupakan proses bagaimana dari tulang rawan atau tulang yang muda itu berubah menjadi tulang sejati ya. Nah ini prosesnya atau proses pembentukan tulang atau proses penulangan itu sendiri dikenal dengan istilah osifikasi. Oke, jadi osifikasi itu sinonim dari proses pembentukan tulang sejati. Ya, bagaimana prosesnya? Itu kalian bisa lihat nanti sebenarnya ada di buku kalian, tinggal dicek saja. Mulai dari tulang rawan, di bagian tengah tulang rawan nanti akan terjadi bentuk daerah-daerah penulangan yang dibantu oleh pembuluh darah. Nah, jadi di dalam tulang kalian nanti ada pembuluh darahnya. Ya, kalau kalian lihat ayam itu waktu kalian makan pahanya misalnya ya, di dalamnya itu ada serabut-serabut yang warnanya coklat gelap dan beberapa orang kadang suka memakan dalamnya. Ya, isinya itu apa? Sebenarnya itu adalah pembuluh darah dan darah di dalamnya, ya. Darah kenapa masuk di dalam tulang itu? Karena tulang itu mau tumbuh. Nah, bagaimana dia tumbuh? Lewat darah, bawa makanan, kasih ke tulang. Maka tulang itu akan tumbuh dengan makanan yang dibawa oleh pembuluh darah. Oke ya, sampai di sini paham ya. Nah, itu tadi proses pembentukannya namanya osifikasi. Sedangkan apa yang dimaksud sebagai osteoblas itu yaitu adalah sel-sel pembentuk tulangnya. Jadi sel-sel yang muda itu namanya osteoblas. Sedangkan apa yang disebut sebagai osteosit yaitu sel-sel tulangnya, sel-sel tulang yang sudah jadi tulang sejati. Jadi hanya bicara sel yang belum berubah namanya osteoblas, sel yang sudah berubah sejati namanya osteosit atau sel-sel tulang sejati. Prosesnya namanya osifikasi. Oke ya, 3 istilah itu kalian sudah paham. Ingat, dicatat ya. Kemudian berikutnya kita lihat di sini, kalian bisa lihat ada rangka atau tulang itu kalau dilihat dari posisinya ya, ada yang letaknya di atas sekali, ada yang paling bawah. Itu berdasarkan posisinya. Ada juga yang berdasarkan bentuknya, pembagian tulang itu. Ada yang bentuknya kalau kita lihat di sini panjang. Nah, misalnya tulang lengan atau humerus, misalnya tulang lengan, tulang paha, ya kan? Tulang betis, ya, tibia dan fibula. Kemudian ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Bukan tulang pengupil ya, pengumpil. Meskipun posisinya memang ya sejajar dengan jari yang suka ngupil ya, kalau tulang pengumpil tuh. Mungkin namanya gara-gara itu ya. Tapi ya, apapun itu ya, tulang pengumpil ini adalah salah satu tulang yang ada di lengan bawah kalian. Dan kalau kita tarik garis lurus itu arahnya akan menuju jari telunjuk yang biasa dipakai ngupil. Jadi gampang kan ngingatnya, pengumpil dekat dengan jari
yang suka ngupil jari telunjuk ya. Di sampingnya, di bawahnya yang lebih kecil itu namanya tulang hasta, atau bahasa sainsnya ya disebut ulna. Ada radius, ada ulna. Oke, itu bicara tentang tulang. Ini tulang-tulang panjang. Tulang pendek yang mana? Nah, tulang pendek ada yang itu di ruas-ruas jari kalian, itu tulang pendek. Ada juga yang tulangnya bentuknya pipih. Ya, di mana? Nih, lihat nih, di betis kalian tuh di bawah tuh. Tuh, tulang kemaluan lainnya juga. Ya. Nah, itu sifatnya pipih. Ya. Nih, ada lainnya juga, tulang belikat itu, bisa lihat. Nah, tulang belikat ini sifatnya juga pipih. Ya. Nah, oke, itu beberapa jenis bentuk tulang. Ada juga tak beraturan, juga ada banyak ya. Nah, berdasarkan kalau kita lihat fungsinya sekarang. Nah, fungsinya apa saja sih tulang-tulang ini? Nah, fungsinya ada beberapa nih. Yang pertama, membentuk tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam. Ya, kayak misalnya nih kalian lihat di rusuk kalian tuh ada tulang dada, ada tulang rusuk. Itu tugasnya melindungi organ dalamnya. Ada paru-paru, ada jantung, ya, hati di situ, lambung, ya. Itu dijaga oleh tulang rusuk. Karena itu organ penting, harus dijaga. Apalagi yang paling penting tuh yang ada di atas tuh, namanya tulang tengkorak. Itu tugasnya juga melindungi kan, melindungi otak kita. Otak yang sangat rapuh, ya, bentuknya sangat ya lembek lah istilahnya, gampang menerima gangguan. Makanya dikasih tengkorak supaya tidak terkena gangguan yang berbahaya. Oke, kemudian tulang juga berfungsi untuk tempat melekatnya otot-otot yang merupakan alat gerak aktif. Jadi alat gerak aktif kita itu adalah otot namanya. Nah, tadi yang pasif namanya yang pasif namanya tulang dan sendi. Kalau yang aktif namanya otot itu sendiri. Oke, yang keempat adalah tempat pembentukan sel darah. Nah, ini tidak semuanya. Jadi tulang-tulang tertentu tempat pembentukan sel darah itu misalnya ada di tulang paha misalnya, ya, tulang paha yang besar itu. Di sana biasanya bentuk jenis-jenis tulang pipa itu yang biasa dijadikan tempat pembentukan sel darah. Karena sel darah merah itu tidak punya inti, makanya bentuknya dia tidak bisa membelah dirinya sendiri. Maka dia harus pergi ke suatu tempat untuk meregenerasi selnya. Nah, di mana dia pergi? Ke tulang, ya, bentukan sel darah. Ya, kita lanjutkan ke bagian sendi. Nah, sendi itu apa saja? Nah, sendi itu sendiri apa sih? Sendi itu tempat pertemuan dari tulang, ya kan? Ada tulang satu ketemu dengan tulang yang lain. Ayo kita join. Joinnya di mana? Sendi namanya, tempat dia ketemunya, ya. Sendinya ada beberapa macam. Ada yang tiap ujungnya itu seperti mangkok ketemu peluru, namanya sendi peluru. Nih, ada di mana dia? Seperti yang ada di tulang paha ketemu dengan tulang pinggul, atau tulang belikat ketemu dengan lengan atas. Makanya lengan kalian bisa kalian putar untuk berenang, itu kan? Kaki juga begitu, bisa diputar-putar, ya. Biasanya pada penari balet misalnya. Lanjut yang kedua yaitu sendi engsel. Bentuknya kayak engsel pintu, ya kan? Engsel pintu, sel yang lain, ya, itu fungsinya ya bentuknya ya mirip kayak engsel juga, maka geraknya ya maksimal 180 derajat. Meskipun di beberapa orang ya itu ada yang bisa agak lebih sedikit, misalnya 190 derajat, jadi agak bengkok ke dalam tuh, ada beberapa orang tuh, ya. Itu bukan kelainan sih kalau menurut saya, tapi ya memang ada kelebihan derajatnya gitu ya. Kita lanjutkan. Setelah engsel ada sendi putar. Sendi putar ini ya namanya aja sendi putar, ya bisa diputar-putar. Di mana posisinya kalian tahu sendiri. Coba mana yang bagian bisa diputar tubuh kalian? Mana? Apa contohnya? Pinggang misalnya. Ya, di ruas-ruas tulang belakang kalian itu nama sendinya adalah sendi putar. Oke ya. Nah, selain sendi putar, berikutnya kita bahas tentang sendi pelana. Sendi pelana, namanya aja pelana, bentuknya kayak pelana kuda. Lihat tuh, adanya biasanya di tulang pergelangan tangan, itu yang paling awal setelah percabangannya itu. Ya, bentuknya seperti pelana atau tempat duduk kalau pada kuda itu. Nah, atau ya kendaraan yang lain lah, onta kah apa kah deh. Pokoknya tempat duduknya itu, ya, kita duduk ya dengan kudanya, itu namanya disebut pelana.
Itu contohnya. Berikutnya yaitu sendi geser. Sendi geser juga ada di sekitar tangan, ya, yaitu berada di tulang pergelangan tangan atau tulang karpal. Ya, ada di pergelangan kita. Sifatnya agak bisa sedikit digeser, ya, sedikit digeser. Oke, itu berkait tentang gerak pasif. Berikutnya yang aktif. Apa saja alat gerak aktif kita? Ada otot namanya, ya. Otot itu apa? Yuk, otot adalah salah satu jaringan yang disusun oleh sel-sel otot kita. Sel-sel otot kita, ya, berinteraksi dengan yang lainnya sehingga membentuk fungsi yang bersama. Fungsinya apa? Otot ya menjadi tempat gerak utama, ya, gerak utama kita. Ada yang bisa diatur, ada yang tidak bisa. Itu terkait sifat-sifat dasar otot. Nanti beda-beda ya setiap otot itu. Kita lihat saja otot itu kalau berdasarkan jenisnya dibagi 3. Langsung saja kita bagian pada jenisnya. Yang pertama nih, otot lurik. Kalau di kita, kalau di sana di London mungkin disebutnya skeletal muscle, ya, skeletal muscle. Mungkin pronunciation saya agak jelek gitu ya. Pokoknya ini gitu ya. Otot lurik. Kenapa namanya lurik? Karena warnanya lurik-lurik. Kenapa dia lurik-lurik? Karena bagian gelapnya ada yang muncul di permukaan. Kenapa bagian gelapnya muncul? Kalian lihat di gambar ini, perhatikan baik-baik. Nih, saya tunjukkan. Nah, lihat tepat di tengah layar. Bagian itu, yang tengah-tengah itu disebut sebagai inti sel. Inti selnya menempel di pinggir-pinggir. Yang namanya inti sel itu padat akan materi. Jadi bahan-bahan banyak di situ. Warnanya gelap. Nah, dia ada di pinggir-pinggir nih, sama nonjol kan? Nah, ada benjolan seperti itu. Karena intinya ada di luar, berbeda dengan jenis yang lainnya, ya. Nah, kenapa dia dinamakan otot lurik? Kalau yang ini intinya ada di dalam. Coba kalian lihat, ada enggak lihat di bagian jaringannya yang menonjol keluar? Enggak ada. Inti-inti selnya berada di dalam semua. Oke. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu, nah ini otot polos, smooth muscle, ya, ujungnya lancip, intinya ada di tengah, ya. Kalau berdasarkan prinsip kerjanya atau cara kerjanya, maka kita bisa lihat bahwa pada alat gerak aktif ini otot lurik itu kerjanya atas perintah kalian, ya. Adanya di mana, ditemukannya di mana? Kalian bisa lihat di sini. Lihat, dia ada di otot kita tuh yang paling luar. Kalau yang kedua, cardiac muscle tadi atau otot jantung, itu adanya ya hanya di jantung, tidak ada di tempat lain otot jantung. Warnanya ya agak gelap sedikit, mirip dengan otot lurik dan bentuknya seperti tabung-tabung yang menyatu gitu ya. Atau silindris namanya, ya. Nah, yang ketiga ada otot polos. Ketemunya di mana otot polos? Ada di organ-organ pencernaan kita, bisa pembuluh darah, bisa. Pokoknya saluran-saluran yang ada di dalam tubuh itu pasti otot polos isinya. Saluran-saluran yang ada di dalam tubuh, ya. Tapi kalau yang kalian bisa gerakkan, yang bisa kalian atur geraknya, itu disebut sebagai otot lurik. Sekali lagi, otot lurik, ya. Pak, kalau otot jantung bisa diatur enggak? Coba diatur. Bisa enggak? Kalau saya sih enggak bisa ngatur jantung saya, bergerak sendiri. Maka dia saya masukkan ke dalam otot yang bergerak tanpa kesadaran saya atau tanpa perintah otak sadar saya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan tentang sistem gerak pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Oke, jangan lupa itu kata kuncinya, kata-kata pentingnya. Jangan lupa, ya. Oke, sudah iklan juga nih. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kalau ada pertanyaan nanti di forum diskusi bisa kita tanyakan. Untuk yang berikutnya kita akan baru bahas tentang yang selain yang manusia. Yang manusia tuh yang ini manusia nih. Kenal ya? Oke, kita tutup saja, ya. Saya tidak menampilkan video saya karena yang namanya video itu bisa dibikin kapanpun kan ya. Sama dengan kalian nonton video.
ada yang belum mandi gitu kan. Nah mungkin karena saya belum mandi jadi nggak pede gitu ya tampil di layar, atau kamera saya memang agak jelek gitu ya, nggak usah tampil lah ya, kan nggak rindu kan. Kalau rindu ya lihat sinilah ya, kalau nggak rindu pun nggak apa-apa ya, tapi minimal kenal kan ya. Nah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta ya tak apa, kalau tak apa ya cari yang lain lah. Oke. See you, salam sama keluarga di rumah. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu di luar rumah, kayak jalan-jalan sorean, faedah banget gitu ya. Mendingan lu santai-santai aja di rumah, belajar baik-baik ya, manfaatnya ada untuk kalian semua ya. Dengar-dengar lagu sambil belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat ini pertemuan kedua. Jangan lupa absen, jangan salah-salah. Isinya harus benar. Belajar yang giat. Jujur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.